Jam gadang ini adalah Big Band-nya Kota Bukit Tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Kembali lagi bersama WJ di channel Tanpa Tiah. Channel yang membahas tentang seputar sejarah, fakta, mitos, sosial, dan budaya. Nah, pada kali ini kita akan membahas tentang sebuah jam, yang mana ukuran jam tersebut sangat berbeda jauh daripada jam-jam pada umumnya. Dimana kita tahu jam-jam tersebut adalah ada jam tangan, ada jam dinding, jam waker, dan sebagainya. Mungkin kebanyakan dari teman-teman sudah pada tahu dengan jam yang WJ maksud ini, yaitunya jam gadang. Jam gadang, atau dapat kita artikan dalam bahasa Indonesianya jam besar, merupakan sebuah bangunan yang berbentuk menara yang di keempat sisinya terdapat jam yang berukuran sangat besar. Karena itulah menara ini dikatakan sebagai jam gadang. Karena keunikannya ini, jam gadang telah dijadikan oleh pemerintah setempat sebagai ikon Kota Bukit Tinggi dan juga dijadikan sebagai objek wisata yang terkenal. Jam gadang didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda atas perintah dari Ratu Wilhelmina dari Belanda. Jam ini merupakan hadiah untuk Urupmaker yang pada saat itu menjabat sebagai sekretaris atau controller Kota Bukit Tinggi yang berpusat di Benteng Fort Depok. Nah, kemudian untuk konstruksi bangunan menara jam ini dibangun oleh arsitek asli dari Minangkabau, teman-teman, yang bernama Yazid Rajo Mangkuto Hutan Gigi Ame. Pembangunannya sendiri secara resmi selesai pada tahun 1926 yang menghabiskan dana mencapai 3.000 gulden. Nah, kalau kita hitung-hitung, kalau 3.000 gulden ini kira-kira sekarang sekitar 24 juta sekian lebih lah. Monumen jam gadang memiliki tinggi sekitar 26 meter. Jam gadang ini berdiri tepat di tengah Taman Sabayanan Alus yang dianggap sebagai patokan titik nolnya Kota Bukit Tinggi. Kemudian, untuk konstruksinya, jam gadang ini juga tidak menggunakan rangka logam dan semen seperti bangunan lainnya, teman-teman, tetapi menggunakan campuran batu kapur, putih telur, dan pasir. Dan kalau kita lihat dari segi bahan-bahannya ini mungkin hampir sama dengan pembangunan dari Taj Mahal. Bangunan jam gadang memiliki 4 tingkat, yang mana tingkat pertama merupakan ruangan untuk petugas. Untuk tingkat kedua merupakan tempat bandul pemberat jam. Sementara untuk tingkat ketiga merupakan tempat dari mesin jam. Dan yang terakhir, tingkat keempat, merupakan puncak menara di mana launching jam ditempatkan. Seperti yang teman-teman lihat, atap dari jam gadang ini berbentuk gonjong. Mungkin hampir sama dengan gonjongnya rumah adat Minangkabau. Namun, atap berbentuk gonjong ini bukanlah bentuk asli dari bangunan tersebut. Oke. Pada masa awal pendiriannya, desain puncak jam gadang berbentuk bulat bergaya khas Eropa dengan patung ayam jantan di bagian atasnya. Kemudian setelah Jepang masuk, pada era pertunjukan Jepang, atap jam gadang ini diubah mengikuti gaya arsitektur Jepang atau lebih mirip ke pagoda kayak gitu lah ya. Saat kemerdekaan tiba, atap tersebut dirombak kembali dan diubah menjadi atap bagonjong yang merupakan ciri khas dari arsitektur bangunan asli Minangkabau. Kemudian, kita lihat dari segi mekanisme kerja mesin jam. Mesin jam gadang yang digunakan ini di dalamnya merupakan barang langka yang hanya diproduksi 2 unit oleh pabrik Fortman Recklinghausen di Jerman. Untuk yang paling penting teman-teman ketahui, tipe mesin jam gadang ini sama persis dengan mesin yang ada di menara jam Big Ben yang ada di London, Inggris. Nah, jadi bisa dikatakan jam gadang ini adalah Big Ben-nya Kota Bukit Tinggi.
Kemudian, kalau kita lihat apa sih daya tarik dari jam gadang? Jam gadang ini seluruh angka jamnya dibuat menggunakan sistem penomoran Romawi. Tapi uniknya, angka 4 ditulis dengan cara di luar kelaziman. Kenapa? Angka 4 yang seharusnya dibuat dengan IV malah dibuat dengan II 4 kali. Hal ini tentu saja menjadi salah satu daya tarik yang menimbulkan rasa penasaran bagi para wisatawan yang berkunjung ke kota ini. Kenapa sih bukan IV, jadi malah II untuk angka 4-nya. Oke, lanjut kita ke sejarah dari jam gadang. Bukan sejarah jam gadang ya, tapi lebih ke sejarah yang terjadi di sekitar jam gadang. Ketika berita proklamasi kemerdekaan Indonesia diumumkan di Bukit Tinggi, bendera merah putih untuk pertama kalinya dikibarkan di puncak jam gadang. Sebelumnya itu terjadi pula pertentangan dengan fungsi pimpinan tentara Jepang. Pemuda yang memimpin massa untuk menaikkan pertama kali bendera merah putih ini di puncak jam gadang bernama Mara Karma. Lalu untuk sejarah yang kedua, pada masa pemerintahan revolusioner Republik Indonesia, yaitu PRRI, terjadi pertempuran antara tentara Indonesia yang kala itu bernama Angkatan Perang Republik Indonesia atau APRI dengan pasukan PRRI. Di bawah jam gadang ini, APRI membunuh sekitar 187 orang dengan cara ditembak. Dan yang mirisnya, hanya 17 orang dari jumlah tersebut yang merupakan tentara PRRI, sedangkan selebihnya merupakan rakyat sipil. Para mayat ini lalu dijajar di halaman jam gadang. Miris sekali bukan? Dan kemudian sejarahnya, jam gadang ini sempat ditutup dengan dibalut kain malawa atau kain yang berwarna hitam merah kuning pada malam pergantian tahun baru tahun 2008 dan 2009. Alasannya adalah untuk mengurangi kerumunan pengunjung di pelataran jam gadang yang berpotensi terjadinya tindak kriminal dan korban jiwa. Satu lagi yang viral kemarin, jelang pergantian tahun 2021, jam gadang kembali ditutup dengan kain putih untuk mencegah kerumunan warga di tengah pandemi COVID-19 yang masih berlangsung. Oke, sekian dulu video kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Nantikan video kami selanjutnya. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Young son, the man, get the cash when I can. Got a pint for the low in the bag, and I'm saying.